Initiating System 1. System 1 loaded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus-kasus cybercrime dalam kurun waktu 2018-2019. Di sini kami beranggotakan yaitu yang pertama saya sendiri Al-Ghifari Muharram. Saya Elki Tirokta. Saya Sri Ayu Devnita. Nama saya Willy Ramadhani. Baiklah, kasus cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya di internet. Langsung aja masuk ke kasus pertama yaitu tentang Black Hat, kasus Black Hat. Komunitas hacker ini berasal dari Surabaya, di mana mereka telah memeras perusahaan yang diretasnya oleh mereka. Dari hasil retesan mereka tersebut, mereka dapat mengumpulkan sebuah uang dalam bentuk Bitcoin dan PayPal. Uang tersebut berkisar dari 15 juta hingga 25 jutaan. Kasus ini, kelompok ini memeretas sekitar 3.000 sistem komputer di 40 negara. Mereka juga berhasil meretas situs perusahaan nasional di Jakarta. Selama mereka meretas sistem dari tahun 2017, para pelaku ini bisa mendapatkan sekitar 500 juta dalam bentuk Bitcoin dan PayPal. Setelah mereka melakukan meretas ribuan sistem, akhirnya 3 dari 6 pelaku tersebut ditangkap di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 11 Maret 2018. Baiklah, di kasus kedua ini adalah kasus Marriott International. Marriott merupakan suatu hotel yang berada di London, Inggris. Jadi pada tahun 2018, lebih dari 500 juta data tamu mulai dari nama, alamat, nomor telepon diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data tersebut telah dihapus dan pelaku telah mengenkripsi informasi serta mengambil langkah untuk menghapus datanya. Pihak Marriott juga menyatakan bahwa peretasan data telah terjadi sejak tahun 2014 lalu. Kasus yang ketiga terjadi di wilayah negara Indonesia, yaitu pada tanggal 22 April 2019 lalu, 40 warga negara Cina dan Taiwan ditangkap karena melakukan penipuan di dunia maya. Mereka melakukan modus dengan cara menipu korban yang berada di wilayah Cina atau Taiwan, namun tindak kejahatan dilakukan di wilayah hukum Indonesia. Pelaku menyewa rumah yang mempunyai pagar tinggi dan kedap suara. Dalam aksinya, pelaku menelpon korban dan mengaku sebagai penegak hukum. Pelaku menginformasikan kepada korban bahwa ia atau sang korban terkena masalah dan harus mengurusnya ke bagian kepolisian atau pengadilan. Pelaku juga menyertakan surat resmi dari penegak hukum agar korban percaya. Di sisi lain, ada pelaku yang bertindak sebagai polisi atau hakim. Lalu, mereka meminta korban untuk menyetorkan sejumlah uang agar catatan pidananya dihapus. Dalam penangkapannya, ditemukan barang bukti antara lain 25 unit integrated access device, 22 handphone, 4 tablet, 5 laptop, 11 wireless telepon, 64 telepon, 22 handy-talkie, hingga uang tunai senilai 35 juta rupiah. Diketahui juga bahwa ternyata 11 orang dari pelaku tercatat di daftar pencarian orang di kepolisian Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kasus cybercrime yang terjadi pada Bank Capital One. Bank Capital One ini diretas oleh Pike Thompson pada Juli 2019. Ia berhasil mencuri 140.000 nomor jaminan sosial, 1 juta nomor asuransi sosial Kanada, 80.000 nomor rekening bank, dan serta informasi atau data pribadi dari nasabahnya yang termasuk alamat rumah, email, dan ulang tahun mereka atau tanggal lahir mereka. Dan semua ini merugikan bank sekitar 150 juta US dollar
kurang lebih 150 juta US dollar, dan Pike Thompson ini telah ditangkap oleh FBI dan ia mengaku tidak merasa bersalah. Akan tetapi dia akan tetap dibalik jeruji besi sampai sidang yang akan berlanjut pada Maret 2020 tahun ini. Baiklah, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar Anda. Jangan lupa jaga kesehatan, bekerja dari rumah. Sampai jumpa di lain waktu di rumah aja.